Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Kembali kita lanjutkan pembahasan dengan membaca buku Fikih Bermadhab. InsyaAllah kita baca mulai halaman 244. Bentuk taklid yang tercela, berarti di sana sebaliknya ada taklid yang tidak tercela. Kita akan baca terlebih dahulu dan seperti biasa nanti kita akan berikan sedikit catatan di bagian akhir. Tafadhal. Bismillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Berkata penulis hafidhahullahu ta'ala wa nafa'anallahu bi'ulumihi fid darain. Amin. Keempat, bentuk taklid yang tercela. Ada beberapa bentuk taklid yang tercela. Di antaranya, 1. Taklid buta hingga menyebabkan orang berpaling dari peringatan Allah, yaitu tidak mau belajar sama sekali. Termasuk dalam contoh ini adalah mengikuti ajaran leluhur yang tidak jelas asal-usulnya, meskipun bertentangan dengan syariat Allah. Allah Ta'ala berfirman, "Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana awalau kana asyaitanu yad'uuhum ila 'adzabis sa'ir." Yang artinya, apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak, tetapi kami hanya mengikuti apa yang kami dapati dari bapak-bapak kami mengerjakannya. Dan apakah mereka akan mengikuti bapak-bapak mereka walaupun setan itu menyeru mereka ke dalam siksa api yang menyala-nyala, yaitu neraka. Quran Surat Luqman ayat 21. Nah, jenis taklid tercela yang pertama, mengikuti penyimpangan yang jelas itu bertolak belakang dengan ajaran kebenaran. Karena mungkin alasan ini adalah ajaran leluhur, mungkin dengan alasan ini adalah ajaran orang yang dihormati, apapun itu. Ketika dia tahu bahwasanya ini bertentangan dengan kebenaran, tapi dia tetap mengikuti ajaran itu, inilah taklid tercela yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Contohnya adalah mengikuti leluhur yang bertentangan dengan wahyu yang disampaikan para nabi. Allah Ta'ala berfirman, "Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah." Apabila disampaikan kepada mereka, ikutilah apa yang Allah turunkan. Qalu, mereka mengatakan, "Bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana." Kami mengikuti apa yang kami jumpai dari bapak-bapak kami, dari leluhur kami. Di ayat yang lain, bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Kami mengikuti apa yang kami jumpai dari leluhur kami. Dan kita bisa lihat di sini ajaran leluhur itu sama dengan apa? Budaya. Sehingga perjalanan dakwah para nabi, salah satu di antara faktor yang memusuhinya adalah orang itu mengikuti budaya. Beralasan dengan budaya untuk memerangi kebenaran. Sehingga para nabi itu dianggap telah mengubah ajaran budaya, mengubah ajaran leluhur. Maka mereka menyalahkan para nabi. Sehingga saat dakwahnya para nabi disampaikan kepada mereka, mereka lebih cenderung untuk memilih budaya daripada ajaran yang disampaikan oleh para nabi. Itulah bentuk taklid yang statusnya taklid buta, tercela, sudah jelas mana yang benar, dia malah mengikuti yang menyimpang. Sekarang kita akan lihat yang kedua. Yang kedua, taklid kepada orang yang tidak jelas keilmuannya. Allah melarang kita untuk mengambil sikap yang kita tidak mengetahui ilmunya. Allah Ta'ala berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilmun." Jangan mengikuti sesuatu yang kalian tidak memiliki ilmunya. Seseorang boleh taklid
tetapi itu bukan berarti dia boleh memilih pendapat manapun yang dia sukai atau mengikuti tokoh siapapun tanpa mengenali latar belakangnya atau menimbang pendapatnya. Usaha ini harus dilakukan sesuai dengan kemampuannya. Sebelum sahabat Salman Al-Farisi masuk Islam, beliau berusaha untuk mengenali ciri dan sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salman mendapatkan keterangan dari seorang rahib bahwa Nabi yang terakhir itu menerima hadiah, tetapi tidak menerima sedekah, dan ada khatam nubuwah di punggungnya. Informasi ini menjadi dasar bagi Salman untuk datang ke Madinah. Akhirnya beliau membuktikan kebenaran itu ketika ketemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Al-Hakim dalam Al-Mustadrak nomor 6543. Baik. Kira-kira menurut Anda, peluang orang untuk mengenali kebenaran sebelum ada teknologi dengan peluang seseorang mengenali kebenaran pasca ada teknologi, mana yang lebih mudah? Pasca atau sebelum? Pasca. Kenapa? Ada jejak digital, ada bukti foto, ada bukti apalagi misalnya video, bukti tulisan, dan seterusnya. Mungkin kita bisa berpikir seperti itu. Berarti kalau misalnya peluang seseorang untuk mengenali kebenaran di masa sekarang dengan peluang mengenali kebenaran di zaman Nabi SAW lebih besar mana? Sekarang. Padahal zamannya jauh dari zaman Nabi SAW. Atau gimana? Artinya orang dulu yang semuanya serba terbatas. Informasi itu disampaikan tanpa melihat bukti. Misalnya keterangan dalam kitab Taurat. Bisa jadi yang bersangkutan gak bisa baca Taurat, tapi dia percaya yang ngomong ini benar. Sehingga kalau kemudian orang itu berdusta atas nama Taurat, gak mungkin bisa dibuktikan karena banyak orang gak bisa baca. Di zaman itu kemampuan orang untuk membaca terbatas. Dan itu pun penyebaran kitab terbatas. Sehingga yang punya kitab suci itu jarang. Makanya bisa baca itu sebuah keunggulan dan kelebihan. Zaman kita yang bisa baca itu banyak sekali. Artinya itu hal yang normal. Dulu bisa baca itu orang khusus, orang tertentu. Makanya disebut ahli kitab karena mereka punya Alkitab. Karena itulah salah satu di antara faktor kenapa Rasulullah SAW banyak ditolak oleh masyarakat sebelum beliau kuat, karena pendeta Yahudi yang berdusta. Karena pendeta Yahudi yang berdusta. Sehingga kedustaan mereka ini menyebabkan kebenaran itu menjadi sulit untuk diterima. Mereka yang sudah baca Alkitab dan sudah tahu bagaimana ciri Nabi yang disebutkan dalam Alkitab, mereka bilang Muhammad bukan Nabi terakhir. Muhammad tidak sesuai dengan apa yang disebutkan dalam kitab mereka. Akhirnya banyak orang yang tidak percaya. Dusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin kalau di zaman sekarang suasana seperti ini agak sulit untuk dijumpai, walaupun masih banyak orang yang jadi korban dusta. Misalnya ada hadis yang menyebutkan tentang amalan tertentu palsu dalam kurung HR Bukhari. Nah, orang awam kan tidak bisa ngecek Sahih Bukhari, mereka tidak ngerti, langsung percaya padahal itu hadis palsu. Cuman dikasih dalam kurung HR Bukhari, HR Muslim. Begitu ada HR Bukhari, HR Muslim, percaya enggak? Percaya dia. Tapi dia enggak bisa memeriksa. Dia enggak bisa ngecek. Ditanyakan sama Ustadz ada enggak hadis seperti ini? Ini bahasa Arabnya aja enggak ada. Mungkin enggak ada hadis yang Arabnya saja? Enggak ada. Dan masih banyak masyarakat yang jadi korban seperti itu. Sehingga dusta di masa sekarang itu bukan karena sulit untuk dibuktikan, tapi karena saking awamnya orang sehingga mudah percaya. Ada orang ceramah tapi halunya berlebihan. Ada yang jadi panitia akhirat, ada yang tawaf di Surabaya, ada yang Isra Mi'raj tiap malam. Pada Nabi SAW Isra Mi'raj cuman sekali.
tapi dia bisa Isra Mi'raj tiap malam. Yang halunya berlebihan seperti itu masih ada yang percaya. Padahal itu kalau dibuktikan dengan akal sehat saja sudah nggak bisa diterima. Tapi orang masih mau percaya. Saking jauhnya dia dari kebenaran agama, sehingga syubhat yang seperti itu mudah untuk dia telan mentah-mentah. Kebayang nggak orang seperti ini kalau hidup di masa dulu, Pak? Mungkin identitas dia bukan Muslim lagi, Pak. Identitas dia mungkin bukan Muslim lagi, Pak. Dia mungkin beridentitas Yahudi atau Nasrani atau yang lainnya. Tayyib. Sehingga di sini Allah Subhanahu wa taala ingatkan, wala taqfu ma laisa laka bi'ilm. Janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak punya ilmunya. Ada indikator yang diberikan oleh Allah kepada hamba sesuai dengan kemampuan hamba untuk menjangkaunya. Di sini saya sebutkan satu contoh seperti yang dialami oleh Salman. Salman ini mengenali Nabi yang terakhir melalui indikator yang sudah diceritakan dalam Taurat. Melalui rahib Salman dapat informasi. Nabi terakhir ini beliau menerima sedekah, menerima hadiah, tidak menerima sedekah, dan satu lagi apa? Ada khatam nubuwah di punggungnya. Salman membuktikan. Dia datang memberi makanan, lalu diserahkan kepada Nabi SAW. Kemudian Salman mengatakan, ya Rasulullah, ini sedekah dariku. Nabi SAW menerimanya, lalu dikasihkan kepada para sahabat. Salman mengatakan, hadhi wahidah. Ini yang pertama. Keesokan harinya beliau datang lagi dengan membawa makanan. Lalu beliau berikan kepada Nabi SAW dan beliau mengatakan, ya Rasulullah, ini hadiah untuk Anda. Nabi SAW menerimanya dan beliau makan bareng dengan para sahabat. Salman menyimpulkan, hadis tsaniyah. Ini yang kedua. Lalu Salman ingin membuktikan ciri yang ketiga. Cuman gimana caranya? Tiba-tiba orang terus menyentuh punggung orang lain untuk mengetahui kalau di situ ada khatam nubuwah seperti telur puyuh, ukurannya seperti telur puyuh yang ada di katif, yang ada di punggung atau ada di kahil, di punggung Nabi SAW. Kahil itu pertemuan dua katif. Nabi SAW tahu sebenarnya apa yang dimaksud oleh Salman. Beliau minta kepada Salman untuk mendekat. Terus beliau buka bagian punggung, dipeluk oleh Salman dan beliau mendapatkan khatam nubuwah ada di punggung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadits tsalitsah. Lalu beliau menyatakan masuk Islam. Apa bedanya antara sedekah dan hadiah? Salman sama-sama memberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi yang satu beliau makan, yang satu tidak beliau makan. Perbedaannya ada di mana? Yang memberi sama. Hah? Di mana? Niat. Nah, niat. Disinilah kita punya kaidah al-qusud fil uqud mu'tabar. Niat dalam akad itu diperhitungkan. Sehingga sama-sama pemberian, tapi nilainya, statusnya tergantung niat. Bapak ngasih kepada si A dengan niat zakat, statusnya zakat. Bapak ketika ngasih dan tidak ada niat zakat, yaitu bukan zakat. Karena niat dalam akad itu mempengaruhi status akad. Sekarang kita lihat yang ketiga. Yang ketiga, taklid kepada pendapat yang jelas bertentangan dengan syariat. Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ. Jangan mengikuti para tokoh selain Allah. Quran Surat Al-A'raf ayat 3. Jika sudah jelas baginya sebuah kebenaran dari Allah, tapi dia mengikuti selain Allah, Allah sebut yang diikuti itu sebagai aulia. Aulia artinya wali. Maka kata wali dalam Al-Quran itu bisa bermakna positif, bisa bermakna negatif. Allah sebut berhala sebagai wali. Allah sebut orang-orang menyimpang yang diikuti sebagai wali. Sehingga tidak selamanya penyebutan wali bermakna positif dalam Al-Quran. Walaupun dalam penggunaannya sebutan wali itu identik dengan wali Allah. Ya, dia wali. Yang dimaksud adalah wali Allah. Meskipun bisa jadi wali setan. Tapi kalau dari sisi penggunaan kata wali dalam Al-Quran,
terkadang bisa dipakai untuk penggunaan positif maupun negatif. Yang keempat, taklid kepada pendapat setelah mendapatkan penjelasan kebenaran. nah, ini kurang lebih semakna dengan yang ketiga tapi penegasannya. Taklid kepada pendapat setelah mendapatkan penjelasan kebenaran. Jadi kalau ada ikhtilaf lalu dijelaskan masing-masing dalil dan alasannya dan cenderung yang benar adalah pendapat satu tapi dia lebih milih pendapat dua karena sesuai dengan kepentingan, maka ini masuk kategori taklid buta yang tercela. Walhamdulillah, semoga batasan seperti ini memahamkan agar tidak sembarangan ketika orang itu melakukan taklid, karena tidak semua taklid ditoleransi dalam syariat kita. Berikutnya kita akan membaca catatan yang kelima, cara mengenal ulama yang boleh diambil pendapatnya. Nah, tafadhal. Catatan kelima, cara mengenal ulama yang boleh diambil pendapatnya. Ada beberapa cara untuk mengenal mujtahid yang layak diikuti pendapatnya. Dr. Sa'ad Asy-Syadri menyebutkan beberapa cara tersebut di dalam bukunya At-Taqlid wa Ahkamuh, halaman 117 hingga 121. Yang pertama, mujtahid tersebut dijadikan rujukan dalam memberikan fatwa oleh para ulama di sekitarnya. Termasuk di antaranya adalah fatwanya banyak tersebar di kalangan ulama dan mereka tidak mengingkarinya. Yang kedua, banyak masyarakat yang mengambil ilmu darinya. Sebagian ulama menyebutkan bahwa ciri pertama dan kedua ini harus ada secara bersamaan pada diri ulama yang hendak diikuti pendapatnya. Jadi kita berikan batasan tadi. Sebagian ulama menyebutkan ciri pertama dan kedua harus ada secara bersamaan. Artinya begini, sebatas adanya banyak masyarakat yang mengambil ilmu darinya. Kalau bahasa kita kan jamaahnya banyak, itu belum tentu bisa dijadikan sebagai standar. Apalagi di zaman sekarang, Masya Allah ya, Anda tahu sendiri ya. Karena itu nomor 2 ini punya keterkaitan dengan nomor 1, sehingga posisi nomor 2 itu dibatasi bahwa beliau juga jadi rujukan bagi ulama yang lain. Ada misalnya ulama yang menggunakan fatwa beliau, ada ulama yang mengikuti fatwa beliau. Berarti ilmunya apa? Diakui. Sebab kalau standarnya nomor 2 saja, nah masyarakat awam kan tidak bisa dijadikan sebagai acuan. Itu jamaahnya paling banyak, tapi awam semua. Ya, kalau awam semua belum bisa dijadikan sebagai rujukan. Sekarang nomor 3. Yang ketiga, memiliki ciri orang yang baik dan dekat dengan agama. Misalnya, menjaga sholat berjamaah 5 waktu, tidak memiliki akidah atau praktik ibadah yang menyimpang, menjaga kehormatan dalam berinteraksi dengan lawan jenis, serta bukan orang yang suka membuat masalah di masyarakat. Ada berapa itu? Terjaga sholat 5 waktu, tidak punya akidah dan praktik ibadah menyimpang. Yang ketiga, menjaga kehormatan dalam berinteraksi dengan lawan jenis, sehingga nggak mungkin dia diikuti sementara dia punya skandal seksual misalnya. Dan bukan orang yang suka membuat masalah di masyarakat, maka nggak mungkin yang diikuti tapi dia dipenjara gara-gara kasus korupsi atau kedzaliman kepada orang lain. Ya, karena orang seperti ini pasti akan menjaga sikap dia ketika berinteraksi dengan yang lainnya. Dan ini 3 ini standar muslim yang adil. Standar muslim yang adil. Sebagaimana yang kita pahami, muslim yang adil, muslim yang baik, artinya dia muslim yang punya standar menjaga kewajiban dia sebagai muslim, tidak punya pemikiran yang menyimpang, menjaga kehormatan, dan tidak punya masalah dan kasus kriminal di masyarakat. Nah, yang keempat, memiliki kesibukan kegiatan belajar mengajar. Bisa jadi ini merupakan ciri yang paling menonjol untuk bisa disebut orang alim, karena senantiasa menjadi orang alim selama dia mau belajar. Yang kelima,
dikenal luas oleh masyarakat akan keilmuannya dan kejujurannya dalam menyampaikan ilmu agama, al-istifadah, istifadah. Sebagian ulama menjadikan ini sebagai salah satu standar bolehnya seorang mujtahid dijadikan sandaran dalam taklid. Nah, yang kelima mustafidhah atau istifadah, artinya dikenal umum oleh masyarakat kalau memang beliau adalah orang yang berilmu. Baik. Jadi kalau kita sampaikan kepada masyarakat ulama seperti apa yang boleh ditakliti, 5 ini Anda sampaikan, belum tentu diterima, Pak. Karena tidak ada yang keenam, anggota ormas tertentu. Tidak ada. Jadi kalau sudah tidak memenuhi standar mereka ya agak sulit untuk bisa diterima. Baik. Karena itu mungkin perlu kita sadarkan kepada masyarakat, tidak semua orang yang bicara agama layak untuk diikuti. 6 atau 5 ini salah satu di antara standar yang bisa kita jadikan ketika kita mau mengikuti orang lain. Sekarang kita baca catatan yang ke-6. Catatan ke-6, sengaja mencari yang paling ringan, tatabbu' ar-rukhas. Ada sebagian orang yang sengaja mencari pendapat yang paling ringan ketika terjadi perbedaan. Dia ingin bebas berpindah-pindah dari pendapat satu ulama ke pendapat ulama yang lain untuk memilih yang paling mudah. Perbuatan ini merupakan tindakan tercela secara agama. Bahkan para ulama menyebutnya sebagai tindakan mengikuti hawa nafsu. Asy-Syatibi mengatakan, tatabbu'ur rukhasi mailun ma'a ahwa'in nufusi wasyar'u ja'a bin nahyi an ittiba'il hawa. Sengaja mencari rukhsah berarti cenderung mengikuti hawa nafsu, padahal syariat melarang untuk mengikuti hawa nafsu. Al-Muwafaqat halaman 5 jilid 5 halaman 99. Baik. Fenomena tatabbu'ur rukhas. Ada orang yang sengaja mencari-cari yang paling ringan menurut dia, atau sengaja mencari yang paling sesuai kepentingannya, sengaja mencari yang mendukung pendapat pribadinya. Ini bahaya. Dan berarti dia sudah punya pemahaman dulu, punya keinginan dulu, baru mencarikan pendukung. Artinya apa? Membenarkan apa yang menjadi keyakinannya, bukan mencari kebenaran agar keyakinannya sesuai dengan kebenaran itu. Dan artinya orang ini mengikuti hawa nafsu. Karena itu Asy-Syatibi menegaskan, orang yang sengaja melakukan tatabbu'ur rukhas, beliau sebut yang dia ikuti adalah ahwa'in nufus, hawa nafsu dari jiwanya. Sehingga dia berpindah-pindah dari satu pendapat ke pendapat yang lain, tujuannya bukan dalam rangka untuk mencari mana yang paling benar, tapi tujuannya adalah dalam rangka untuk mendukung apa yang menjadi keyakinannya. Dan Anda bisa lihat demikianlah kondisi ahlul ahwa. Makanya disebut ahlul ahwa karena apa? Apa yang menjadi pendapatnya sesuai dengan hawa nafsunya. Orang ini kalaupun enggak belajar, dia akan tetap bertahan sesuai dengan pendapat itu. Setelah dia belajar, dia tetap bertahan dengan pendapat itu, mengesampingkan dengan semua pendapat yang lain yang jauh lebih kuat dibandingkan pendapat yang dia ikuti, karena dia merasa ini yang lebih sesuai dengan kepentingannya, dan itu bahaya. Selanjutnya, termasuk dalam hal ini atulah taklid kepada orang yang dikenal mutasahil, mudah memberikan kelonggaran dalam berfatwa, sehingga hampir semua penjelasannya lebih terkesan serba boleh. Oleh sebab itu, seorang muqallid yang taklid tidak diberi kebebasan dalam memilih pendapat ulama sesuai seleranya, dengan mempertimbangkan adanya potensi dominan baginya untuk memilih berdasarkan hawa nafsu. Asy-Syatibi mengatakan, wa mata khayyarnal muqallidina fi madahibil a'immati lian taku minha atayabaha indahum lam yabqa lahum marji'un illa tiba'us syahawati fil ikhtiyari wa hadha munaqidun limaqsadi wad'i syari'ati
fala yasihhul qawlu bitakhyiri ala halin. Yang artinya ketika orang-orang yang taklid diberi kesempatan untuk memilih pendapat ulama yang paling layak bagi mereka, tidak ada pertimbangan bagi mereka selain mengikuti syahwat saat memilih. Ini bertentangan dengan tujuan penetapan syariat. Dengan demikian sama sekali tidak benar pendapat yang membolehkan mereka untuk memilih. Al-Muwafaqat jilid 5 halaman 78. Baik, jadi beliau membantah pendapat sebagian ulama. Kalau kita berhadapan dengan perbedaan pendapat dan menyajikan perbedaan pendapat di kalangan para ulama di hadapan masyarakat awam, berikutnya, bagaimana nasib orang awam tadi? Apakah kita biarkan silahkan Anda milih manapun yang kalian inginkan? Ataukah kita arahkan yang lebih kuat pendapat ini? Ada yang mengatakan, oh tidak bisa diarahkan, biarkan dia untuk memilih sendiri. Setelah kita sampaikan penjelasan. Dan Asy-Syatibi mengingkari itu. Kalau masyarakat awam diberi kebebasan untuk memilih pendapat sesuai dengan selera mereka, sesuai dengan keinginan mereka, tentu hawa nafsunya yang maju duluan. Dia akan pilih mana yang kira-kira sesuai dengan hawa nafsunya. Dan ini bertentangan dengan maksud adanya syariat. Sebab syariat itu diturunkan oleh Allah agar manusia tidak mengikuti hawa nafsu, tapi manusia mengikuti kebenaran. Karena itulah pendapat seperti ini, kata beliau, la yasihhul qawlu bitakhyir ala halin. Tidak sah, tidak benar ya, pendapat yang membolehkan mereka untuk memilih semua pendapat atau perbedaan pendapat itu sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Dulu sempat ada orang yang membuat buku ya, ngumpulin pendapat-pendapat para ulama yang paling ringan. Sehingga dia sebutkan seperti ini. Sebagai contoh, nikah tanpa wali hukumnya boleh menurut pendapat Hanafiyah. Kemudian nikah tanpa saksi menurut pendapat ini. Nikah mut'ah hukumnya boleh menurut pendapat ini. Nah itu kalau diramu jadi zina. Lalu saat buku itu distorkan kepada ulama yang lain, jadi yang mengumpulkan ini bukan ulama ya, salah satu anggota kerajaan. Kemudian saat distorkan kepada ulama, beliau langsung berkomentar, zindik. Ini orang zindik. Si A membolehkan X, tapi dia melarang Y. Si B membolehkan Y, tapi dia melarang X. Si C membolehkan Z, tapi dia melarang X, Y. Sehingga kalau kamu mengambil yang boleh-boleh saja, terus diramu dan digabungkan, rusak nanti jadi. Akhirnya jadi seperti zina. Coba kebayang ya, nikah boleh tanpa wali, boleh tanpa saksi, boleh kontrak sejam 2 jam. Sehingga bisa langsung dengan yang bersangkutan, wanitanya, di dalam kamar, akad, bayar, yang penting ada mahar, sah suami istri 2 jam. Jadi apa kira-kira? Apa bedanya dengan zina? Nah itu contoh kasus ada orang yang sengaja melakukan seperti itu dalam rangka untuk mencari celah pembenaran dari perbuatan jahat yang ingin dia lakukan. Walhamdulillah selesai untuk bab tentang taklid, dan kita akan beralih kepada fikih tentang fatwa di halaman 251. Tafadhal. Fikih tentang fatwa. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Pembahasan ini lebih mengerucut daripada pembahasan sebelumnya tentang masalah taklid. Pembahasan ini berkaitan dengan kasus orang yang hendak menanyakan masalah agama atau meminta fatwa. Dalam kegiatan fatwa, ada orang yang memberi fatwa, disebut al-mufti, dan ada yang meminta fatwa, disebut al-mustafti. Al-mustafti. Allah mengajarkan bahwa orang yang tidak tahu masalah tertentu dalam agama harus bertanya kepada orang yang memahami masalah agama tersebut. Allah Ta'ala berfirman, Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun.
Bertanyalah kepada orang yang berilmu jika kalian tidak mengetahuinya. Quran Surat An-Nahl ayat 43. Nabi SAW melarang keras fatwa tanpa ilmu. Dalam sebuah rombongan safar, ada salah satu sahabat yang kepalanya terluka. Pada saat bangun tidur, orang ini mengalami junub. Lalu beliau bertanya kepada sahabat lain, apakah beliau berhak mendapat rukhsah untuk tayamum? Sahabat yang ditanyai ini memfatwakan bahwa tidak ada rukhsah dan orang yang junub itu harus tetap mandi wajib junub. Kemudian orang ini mandi lalu meninggal. Berita ini pun sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, qatalahumullahu alla sa'alu idlam ya'lamu fa innama shifa'ul ayyi as-su'alu innama kana yakfihi ayyatayammama wa ya'sira. Yang artinya mereka telah membunuh orang itu, semoga Allah menghukumnya. Mengapa mereka tidak bertanya jika mereka tidak tahu? Sesungguhnya obat dari tidak tahu adalah bertanya. Seharusnya dia cukup bertayamum dan mengusapnya. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 336 dinilai hasan oleh Albani. Baik. Tentang fatwa, berarti orang minta penjelasan tentang hukum dan bahkan juga minta penjelasan tentang solusi. Fatwa ini bagian dari tugas para nabi. Kemudian para nabi menyerahkan tugas itu kepada orang berilmu setelahnya. Karena itu orang yang berfatwa disebut oleh para ulama sebagai manusia yang bertanda tangan atas nama Allah. Orang yang berfatwa agama disebut oleh para ulama sebagai apa? Manusia yang bertanda tangan atas nama Allah. Ibnu Qayyim rahimahullah punya sebuah buku judulnya I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin. I'lam, rambu-rambu, al-muwaqqi'in, untuk orang yang bertanda tangan, an Rabbil Alamin, atas nama Rabbul Alamin. Karena memberi fatwa berarti dia menyampaikan hukum Allah kepada orang yang minta fatwa, dan itu disebut sebagai manusia yang bertanda tangan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Menyadari hal ini, maka tugas berfatwa ini bukan tugas yang ringan. Sebab orang yang tidak tahu terlarang keras untuk berfatwa. Sampai Nabi SAW mendoakan keburukan dalam kasus tadi. Sahabat memfatwakan sahabat yang lain gara-gara fatwa yang salah sampai menyebabkan kematian. Dan kebodohan itu terkadang bisa mengantarkan kepada hilangnya nyawa. Seperti kisah pembunuh 99 nyawa, lalu dia minta fatwa kepada ahli ibadah. Dia tidak tahu, ngasih fatwa yang salah, digenepin jadi 100. Dia yang jadi korban ke 100. Fatwa salah bisa menghilangkan nyawa. Sebagaimana ilmu bisa menyelamatkan nyawa. Ibnu Abbas mendakwai orang Khawarij sebelum mereka diperangi oleh Ali bin Abi Thalib. 2/3 taubat, tinggal 1/3 yang bertahan. Akhirnya diperangi oleh Ali bin Abi Thalib bersama pasukan kaum muslimin dan dihabisi semuanya. Andaikan 2/3 ini dia tidak taubat melalui dakwahnya Ibnu Abbas, mungkin mereka juga jadi korban. Sehingga disinilah kita bisa lihat kebodohan mengantarkan kepada kebinasaan, kepada kematian, sebagaimana ilmu mengantarkan kepada keselamatan. Tidak hanya dalam urusan akhirat, termasuk juga masalah agama. Baik, seperti apa hukum fatwa? InsyaAllah kita akan baca setelah mendengarkan adzan Isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
sholli ala Muhammad. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita coba baca hukum berfatwa. Catatan pertama, hukum berfatwa. Pada asalnya hukum berfatwa adalah boleh. Terdapat banyak riwayat yang sahih dari para sahabat bahwa mereka memberi fatwa kepada masyarakat. Kendati demikian, tingkat intensitasnya berbeda-beda. Ada yang banyak memberi fatwa dan ada yang jarang. Demikian pula di kalangan ulama, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan generasi setelahnya. Ibnul Qayyim menjelaskan, wa idza ittasa'a ilmuhu ittasa'at futyahu. Walihada kana Ibnu Abbasin min awsa'is sahabati futya. Wa qad taqaddama anna fatawahu jumi'at fi 20 sifran. Wa kana Sa'id bin Musayyib aidan wasi'al futya. Ketika ilmu seseorang itu luas, fatwanya juga luas. Oleh karena itu, Ibnu Abbas termasuk sahabat yang paling luas fatwanya. Sebelumnya telah disebutkan bahwa fatwa beliau dikumpulkan menjadi 20 jilid. Sa'id bin Musayyib juga luas fatwanya. I'lam al-Muwaqqi'in jilid 2 halaman 64 dan 65. Ada banyak sekali kasus dan masalah yang terjadi di tengah masyarakat. Banyak di antara mereka yang sama sekali tidak mengetahui hukumnya. Sementara mereka sangat berharap ada ulama yang bisa menjelaskan hukumnya. Oleh karena itulah keberadaan seorang mufti sangat dibutuhkan masyarakat. Dr. Muhammad Al-Jizani mengatakan, "Fala budda lin-nasi min ulama'i yas'alunahum wa muftina yastaftunahum." Di tengah masyarakat harus ada ulama yang dijadikan rujukan bagi mereka untuk bertanya. Juga harus ada mufti yang dijadikan rujukan untuk meminta fatwa. Ma'alim Usul Fiqih halaman 505. Baik. Mengenai hukum berfatwa, saya sebutkan di sini hukum asal. Dan nanti akan ada perubahan hukum. Dari hukum asal bisa menjadi hukum karena sebab. Hukum asal fatwa saya sebut boleh. Dalam arti dia di posisi bisa berubah ke atas dan ke bawah. Bisa berubah jadi wajib, jadi sunnah, jadi makruh, bahkan jadi haram. Sehingga pertengahnya adalah di titik boleh. Karena itu nanti akan ada pembahasan perubahan hukum berfatwa. Dan di buku kita sebutkan mulai dari wajib, kemudian dianjurkan, kemudian haram. Dan juga ada yang makruh disebabkan karena keadaan yang berbeda-beda antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Karena itu terkadang ada orang yang terlarang menyampaikan fatwa. Mungkin karena faktor dia yang tidak memenuhi standar agar apa yang dia sampaikan tidak ngawur, atau karena faktor ini kalau dijawab bisa beresiko bagi masyarakat sehingga mending tidak disampaikan. Dan banyak faktor yang lainnya. Karena itu di bagian awal ini kami sebutkan mengenai hukum fatwa, statusnya mubah karena memungkinkan untuk mengalami perubahan. Selanjutnya, keberadaan fatwa di kalangan para sahabat itu berbeda-beda, dan yang paling banyak sampai di tempat kita adalah fatwanya Ibnu Abbas, juga fatwanya Aisyah radhiyallahu anha. Alasannya apa, Pak? Karena beliau ketika Nabi SAW wafat, beliau dalam kondisi masih muda, sehingga peluang untuk ketemu tabi'in lebih banyak. Padahal riwayat itu sampai ke kita melalui siapa? Tabi'in. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah dipuji oleh Atha bin Abi Rabah, "Ma ra'aitu majlisan akhsha'a wa awsa' min majlisi Ibnu Abbas." Belum pernah aku melihat ada majlis yang lebih khusyuk dan lebih luas ilmunya dibandingkan
majelisnya Ibnu Abbas. Ahlul Quran yajlisuna fihi wa ahlul hadis yajlisuna fihi wa ahlul lughah yajlisuna fihi. Yang pengen belajar Quran, pengen mendalami hadis, pengen mendalami bahasa, pengen mendalami ilmu ini, semuanya duduk di majelisnya Ibnu Abbas. Ya'khuduna min wadin wahid. Mereka mengambil dari satu lembah yang sama. Luasnya Ibnu Abbas, satu majelis beliau dihadiri oleh ahli Quran, ahli tafsir, ahli hadis, ahli bahasa, ahli. Mereka mengambil dari satu lembah yang sama. Subhanallah, ada manusia seperti itu. Makanya gelarnya Ibnu Abbas apa? Habrul ummah, tintanya umat. Sehingga beliau layak untuk diberi gelar sebagai tintanya umat karena ilmu banyak diberikan oleh Allah kepada beliau. Dan ini bagian dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikabulkan oleh Allah, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Al-fiqhu fid din, fikih fid din adalah bahan baku yang banyak. Bahan baku yang banyak itu apa? Beliau punya hafalan hadis yang banyak. Sehingga dengan banyaknya hadis yang beliau miliki, maka beliau fikih dalam masalah agama. Wa 'allimhu ta'wil. Beliau punya pemahaman terhadap hadis yang beliau miliki. Sehingga hadisnya banyak, pemahamannya memenuhi. Hafal Al-Quran dan paham tafsirnya. Punya banyak hadis dan ngerti syarahnya. Ensiklopedi itu. Sehingga beliau seperti apa? Ensiklopedi hidup. Maka beliau bisa memberikan jawaban untuk semua orang yang bertanya, baik dari sisi makna, dari sisi riwayat dan seterusnya. Ibnu Abbas bisa menyampaikan. Demikian pula pujian yang diberikan oleh seseorang, oleh para ulama terhadap Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Digambarkan Ibnu Taimiyah itu kalau sudah kajian seperti ada baskom di depannya. Lalu orang meminta kepada beliau, tanya kepada beliau penjelasan apapun, beliau tinggal pilihkan di baskom ini, kasih. Ilmunya seperti ada di depannya, langsung dikasihkan. Dan orang dulu ketika ngajar terkadang nggak pakai buku, sehingga dengan hafalannya beliau bisa menyebutkan riwayat. Dan ini bagian dari tanda kuasa Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah ciptakan hamba-hamba yang punya kemampuan menampung ilmu dalam jumlah yang sangat banyak. Selanjutnya, manusia seperti ini mungkin sudah punah, gak muncul lagi. Sehingga mereka Bani Adam berprestasi di kalangan umat Muhammad SAW seperti Ibnu Taimiyah misalnya. Ibnu Taimiyah kedua yang hidup di abad 25. Sekarang abad berapa? 21. Yang hidup di abad 21. Sudah tidak ada, Pak. Ini manusia punah. Kayaknya sudah enggak bakalan lagi muncul orang seperti itu. Tidak bakalan lagi muncul seperti Imam Ahmad. Tidak bakalan lagi ada orang muncul seperti Imam Syafi'i. Karena kemampuan mereka dalam menampung ilmu dan kemudian menyampaikan penjelasannya untuk di zaman sekarang langka. Adanya pakai AI. Nah, kalau pakai AI, bantuan AI mungkin. Tapi apapun itu, di sini ada satu pesan yang disampaikan oleh Dr. Muhammad Al-Jizani dalam disertasi beliau Ma'alim fi Usulil Fiqhi Inda Ahli Sunnah. Beliau menyampaikan, di tengah masyarakat harus ada ulama yang jadi rujukan untuk bertanya, harus ada mufti yang jadi rujukan untuk minta fatwa. Mengingat banyaknya kasus di kalangan masyarakat yang itu butuh jawaban. Sehingga ketika ada banyak kebutuhan masyarakat, memenuhi kebutuhan itu statusnya fardu kifayah. Dan dulu pernah kita sampaikan, semua kewajiban yang berstatus sebagai fardu kifayah adalah amalan yang sifatnya amalan sosial untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Wallahu ta'ala alam, demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.